Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman rumah Sandy Wijaya, korban tewas kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Korban pun langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman keluarga di Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti rumah duka korban kebakaran gedung Teradron, Sandy Wijaya. Keluarga dan kerabat pun tak kuasa menahan tangis begitu korban tiba di rumah duka. Keluarga korban mengaku mendapatkan kabar dari anggota keluarga yang saat itu melintas di lokasi kebakaran gedung Teradron. Keluarga pun tak menyangka jika korban merupakan satu dari 22 korban tewas dalam kebakaran gedung Teradron. Usai disemayamkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kampung Kencana, Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah korban meninggal akibat kebakaran gedung Teradron telah dipulangkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan dimakamkan. Jenazah Siti Saadah, salah satu korban tewas akibat kebakaran di gedung Teradron, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolati dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Siti Saadah sendiri sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42, saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung bakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Sementara itu, salah satu korban tewas kebakaran di gedung Teradron lainnya, Rehan Syah, langsung disalatkan di masjid dekat kediamannya usai tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat pun tak bisa menahan tangis atas kepergian korban. Di depan peti jenazah, tangis pun pecah. Doa-doa pun dilantunkan mengiringi kepergian korban. Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di TPU Tapos, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teradron, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Paman almarhum mengatakan Aril sudah 1 tahun bekerja di sana sebagai staf keuangan, terjebak di kantornya yang terbakar. Sementara itu, jenazah Atinia Isnaini Rashidiah dimakamkan di TPU Kebonpala, Jakarta. Ahmad, ayah korban, mengatakan Astinia Isnaini Rashidah adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang baru 1 bulan magang di perusahaan Teradron, Kemayoran, Jakarta. Ayah korban juga mengatakan Anihia selalu meminta dijemput jika pulang kantor. Ayah korban mengetahui kebakaran kantor tempat magang korban dari media sosial.
Tim DVI Polri berhasil periksa ke seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone Kemayoran, Jakarta. Tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu orang tua korban kebakaran gedung Teradron akan meminta tanggung jawab atas kematian anaknya. Pihak gedung dianggap lalai karena tidak ada sistem keselamatan kerja di gedung Teradron tersebut. Enggak nyampe. Itulah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap lantai itu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Ibu korban Mimi Andriani Nasution mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teradron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teradronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih, ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong. Keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teradron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi selidiki unsur kelalaian dan juga pidana pada kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta. Manajemen gedung akan segera diperiksa terkait izin dan kelaikan fungsi gedung. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali yang high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran resikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan.